Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel, dan di video kali ini kita akan bahas airdrop terbaru yang bernama Aztec ya teman-teman semua. Dan Aztec ini adalah layer 2 yang mengutamakan privasi di jaringan Ethereum ya teman-teman semua. Dan semua dapat dilihat produk oleh semua orang, dan di dunia nyata orang-orang menikmati privasi. Aztec menghadirkan privasi di Ethereum. Dan di sini ada beberapa fitur. Jadi buat teman-teman semua, yang pertama ada fungsi pribadi dieksekusi dan dibuktikan pada perangkat pengguna. Selanjutnya di sini ada fungsi public dieksekusi di Aztec Virtual Machine. Dan selanjutnya di sini ada status pribadi disimpan sebagai UTXO yang hanya dapat dideskripsi oleh pemiliknya. Selanjutnya status publik disimpan di pohon Merkle secara publik. Selanjutnya ada komposisi antara eksekusi privasi atau publik dan eksekusi status private atau publik. Dan selanjutnya ada pesan publik dan pribadi dengan Ethereum teman-teman semua. Oke, selanjutnya di sini untuk mewujudkan Aztec tidak kompatibel dengan EVM dan memperluas ekosistem Ethereum dengan membuat ALT VM baru. Dan selanjutnya di sini untuk mempelajari tentang bagaimana Aztec. Melalui hal-hal ini, lihat di ikhtisar konsep Aztec ya teman-teman semua. Dan kalau kita lihat dari CryptoRank, di sini kita bisa lihat backend dari project Aztec. Ada beberapa investor yang sudah masuk, dan kita bisa lihat di bagian ini ya teman-teman semua. Yang pertama di tier 1 ada A16Z dan ada Pradik. Selanjutnya di sini ada Husky Capital, Coinbase, Ventures, dan beberapa investor lainnya teman-teman semua. Selanjutnya buat teman-teman semua, untuk tugas atau task yang harus kita selesaikan untuk mengikuti Aztec Testnet, di sini kita bisa klik di bagian ini ya teman-teman semua. Dimulai pada tanggal 1 Mei 2025. Jadi di sini kalian bisa membuat wallet ya teman-teman semua, atau cold wallet di website resmi dari Aztec Testnet. Nah, selanjutnya buat teman-teman semua bisa ngeklaim role di Discord untuk di waitlist dan juga di Aztec Square Form. Itu sudah selesai ya teman-teman semua. Jadi kalian bisa ngepush di testnetnya. Yang jelas teman-teman semua perlu disclaimer dan juga dior, kalian bisa menjalankan node juga dia. Di sini ada node testnet teman-teman semua, dan perlu diperhatikan untuk node testnet ini belum tentu dapat insentif ya teman-teman semua. Aztec ini memiliki pendanaan sebesar 119 juta US dollar. Oke, selanjutnya teman-teman semua kita bisa lakukan di testnet bagian ini ya. Kalau untuk node kita skip dulu, nanti kalau misalkan ada kesempatan kita buat tutorial di next video ya teman-teman semua. Jadi di sini kita pergi ke bagian sheet. Oke teman-teman semua, di sini saya sudah berada di website resmi Aztec. Kita bisa lihat di bagian ini ya. Kita paskan di Aztec Testnet, dan selanjutnya kita scroll ke bawah di sini teman-teman semua. Kita bisa klik di bagian create account ya teman-teman semua. Kita tunggu prosesnya. Nanti akan ada pembuatan akun di bagian pojok kanan atas ini ya teman-teman semua. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada deploy akun ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke teman-teman semua, di sini kita bisa lihat your transaction has been sent to the Aztec network. Jadi bisa dikatakan di sini untuk transaksi create akunnya mungkin sudah dimulai ya teman-teman semua. Dan kita bisa minimize di sini. Setelah diminimize, kita tunggu proses loadingnya selesai ya teman-teman semua, dan kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Oke teman-teman semua, sudah muncul congratulations you create a transaction on Aztec Testnet sudah selesai.
Dan untuk hash transaction-nya kita bisa lihat di sini ya. Kita lihat di bagian ini teman-teman semua. Ini adalah kode transaksi. Selanjutnya teman-teman semua, kalian bisa bagikan ke X kalian atau kalian skip aja. Dan kalau sudah seperti ini teman-teman semua, kita bisa lihat di bagian atas di sini wallet kita ya. Kita bisa lihat untuk prosesnya itu sebenarnya lumayan lama ya teman-teman semua. Dan selanjutnya kita klik di bagian private voting ya. Kita klik check out dan nantinya akan memproses ya di sini teman-teman semua. Dan selanjutnya kita klik di bagian create and deploy. Nah di sini nggak usah diedit biar cepat ya teman-teman semua. Di sini proses deploy SC private voting ya, masih loading di bagian ini teman-teman semua. Dan kemungkinan akan memakan waktu sekitar 20 sampai 60 detik ya teman-teman semua. Kita tunggu sampai selesai. Oke teman-teman semua, seperti yang tadi di awal, sending transaction to Aztec Network sudah dimulai. Jadi kita tunggu proses ini sampai selesai. Oke teman-teman semua, di sini kita bisa lihat ya untuk deploy akun sudah selesai, dan di bawah ada deploy easy private voting juga sudah selesai, dan di sini transaction delayed. Jadi kemungkinan masih ada banyak bug ya teman-teman semua. Jadi tutup disclaimer dan juga dear guys. Oke teman-teman semua, selanjutnya masuk ke tahap keempat ya. Di sini kita bisa klik di bagian private token. Jadi buat teman-teman semua, kalian bisa klik di bagian check out. Nah di sini ada create contract. Jadi kita scroll ke bawah dan klik di bagian create and deploy. Kita tunggu ya teman-teman semua untuk registrasi kontraknya. Jadi buat teman-teman semua, tetap disclaimer dan juga dior, kita bisa lihat di bagian ini untuk deploy simple token masih dalam proses atau creating proof for transaction. Jadi teman-teman semua, di sini kita skip aja agar kita nggak terlalu lama nunggunya ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, di sini untuk deploy simple tokennya terjadi kesalahan atau bisa dikatakan korup ya teman-teman semua. Jadi untuk deploy tokennya kita skip aja, kita ulangi di balik layar, dan jika terjadi error seperti ini teman-teman semua bisa ulangi aja nggak apa-apa. Yang paling penting di sini untuk deploy akun sudah sukses ya, dan untuk deploy easy votingnya belum selesai. Jadi teman-teman semua, kita bisa salin private key ya di sini. Ini kemungkinan private key. Dan untuk address kita yang di bagian ini ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, selanjutnya setelah selesai kita deploy dan buat akun, di sini disuruh install Obsidian ya di sini. Jadi kita klik, dan teman-teman semua kalian bisa klik get started. Jadi di sini kita bikinnya itu pakai akun Google ya teman-teman semua. Jadi nanti kita skip agar akun Google-nya juga private ya. Nah di sini teman-teman semua, kalian bisa create new akun atau kalian import existing akun ya. Jadi di sini coba kita klik aja yang baru. Nah, di sini kita diminta untuk kunci sandi. Ini akan digunakan untuk app Obsidian ya teman-teman semua. Jadi walletnya sudah kita generate yang tadi, dan kita klik lanjutkan teman-teman semua. Jadi tetap disclaimer dan juga dior, kita diminta untuk memverifikasi kode kunci ya teman-teman semua. Jadi buat kalian pahami dulu projectnya seperti apa agar kita nggak salah paham ya tentang projectnya. Jadi teman-teman semua, di sini ada applying for sponsorship. Jadi kita tunggu proses ini selesai teman-teman semua. Oke teman-teman semua, di sini akun kita sudah jadi ya. Kita bisa lihat di sini untuk creating akun ada beberapa proses remaining ya teman-teman semua.
atau bisa dikatakan minting. Jadi kita klik di bagian setting di sini teman-teman semua. Jadi ada security, ada advance di sini ya teman-teman semua. Dan di sini security, secret key. Jadi teman-teman semua kalian bisa simpan ini recovery coming soon ya di sini teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior. Untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu karena ada beberapa tugas lagi dan mungkin memakan waktu yang sangat panjang ya teman-teman semua. Jadi di sini durasi sudah mencapai 10 menit. Jadi kita update di next video. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dan salam sukses, salam cuan buat kita semua guys. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.